Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hai guys, begitu ya kalau anak film zaman sekarang. Hari ini saya akan muncul di channel YouTube-nya SMK Negeri 1 Patok Besi. Yeay. Mau ngapain sih? Pakai muncul-muncul segala? Kan biasanya isinya profil, isinya prestasi, isinya pokoknya tentang sekolah. Ya apa salahnya dong sekarang guru-gurunya juga mau nampil begitu. Penasaran? Mau kenalan dulu sama saya? Boleh. Jadi kalau untuk anak-anak kelas 10 sudah sering sekali bertemu dengan saya. Nama saya Marla Erika Rifani. Biasa anak-anak panggil Ibu Marla begitu. Oke? Ibu Marla di sini mau sharing tentang materi apa sih tiba-tiba muncul. Ya, Bu Marla ini guru bahasa Indonesia. Dan hari ini Bu Marla mau share tentang pelajaran bab puisi. Puisi. Kelas 10 bahasa Indonesia itu bab terakhirnya itu belajar tentang puisi. Kalau kemarin sih kita asik ya belajarnya di sekolah, ketemu langsung, terus bisa tanya langsung, praktik bareng. Tapi sekarang berhubung kita sedang ada pelajaran jarak jauh, pelajaran online karena sedang adanya pandemi corona itu, tidak apa-apa, belajar dimanapun, kapanpun harus tetap semangat, begitu ya teman-teman ya. Oke, tadi sudah disinggung sedikit sama Bu Marla mau belajar puisi. Kalau yang kelas 10 anak-anak di SMK Negeri 1 Patok Besi, pas minggu kemarin saya sudah ngasih tugas untuk membuat sebuah puisi. Puisi apa? Puisinya temanya tentang virus corona. Virus corona ya. Jadi sekarang itu mungkin kalian kan lagi di rumah gitu, terus nggak bisa kemana-mana. Akhirnya Ibu berpikir untuk gimana sih menuangkan perasaan kalian pas di rumah. Mungkin bete gitu ya, pasti mungkin kerjaannya itu lagi gitu, beres-beres rumah, belajar, ngerjain tugas, terus tiba-tiba suruh bikin tugas puisi. Temanya apa ya? Temanya virus. Boleh, tidak masalah. Jadi kalian bisa mengungkapkan rasa bosan atau mungkin rasa khawatir, sedih itu dalam bentuk puisi begitu. Dan bukan cuma kalian yang bikin puisi, nanti kita bahas puisinya seperti apa. Ibu juga punya puisi yang sama temanya tentang corona. Nih biar sama ya, biar sama. Kalian punya puisi, ibu juga punya puisi. Boleh dibaca ya. Ada gini, judulnya puisi tentang virus corona. Tak usah gusar, tak usah takut, cukup waspada. Baiklah, mungkin jarak ini akan membuat kita semakin mengerti bahwa bertemu adalah anugerah yang patut disyukuri. Terima kasih pada jarak yang tidak pernah terduga akan membuat kita menjauh seperti ini. Sementara itu lebih baik karena mengajarkan betapa mendekat itu perlu kehati-hatian. Pasti ada jalan dan pasti ada hikmahnya. Apakah slogan di dalam rumah masih akan terngiang? Semoga segera berakhir karena aku rindu. Lihat ditandang. Ya, Bu Marla rindu ngajar, rindu ketemu sama anak-anak di sekolah. Jadi bisa bercanda-canda, bisa bermain sambil belajar sambil bermain. Pokoknya gitulah, ya. Oke, kemarin sudah masuk tugas-tugas kalian tentang membuat puisi corona itu. Gue baca, ada yang mah kebanyakan isinya pasti berupa kekhawatiran, berupa ketakutan gitu. Sampai kapan ya ini ya, gitu-gitu. Dan kalau kalian tahu di dalam puisi itu sebenarnya ada apa aja, kok bisa ya puisi itu terlihat terlihat sedih atau terlihat senang? Iya pasti, karena di dalam puisi itu ada ruhnya, ada jiwanya, ada fisiknya juga. Begitu. Penasaran ya kayak gimana ya? Kita bahas ya di bab terakhir untuk kelas 10 bahasa Indonesia. Temanya mendalami puisi. Tuh.
ngomong puisi apa sih? Ya tadi kita ngomong puisi, bikin puisi, dikasih tugas puisi, struktur puisi. Terus puisi itu apa ya? Oke, puisi itu ada sebuah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran, perasaan dari seorang penyair secara imajinatif, disusun mengkonsentrasikan pada kekuatan bahasa. Dan pengkonsentrasian itu ada di struktur fisik dan batin. Kekuatan bahasa. Jadi lewat bahasa, penyair atau kita juga bisa bikin puisi yang akhirnya nanti menggambarkan apakah dia sedih, apakah dia senang. Begitu. Dia karya sastra juga. Itu puisi. Bahasa sederhananya seperti itu. Kemudian tadi ditekankan ada yang namanya struktur puisi. Konsentrasinya itu sama bahasa dan strukturnya. Struktur puisi itu ada dua, ada struktur fisik, ada struktur batin, gitu. Kalau kita lihat di bahasa Indonesia ini, sebetulnya yang fokus di puisi itu, fokusnya itu kita ke struktur fisik. Tapi nggak apa-apa, nanti kita singgung sedikit struktur batin, biar tahu juga struktur fisik dan batin puisi itu seperti apa, gitu ya. Kita lihat terus struktur fisik puisi ada apa aja ya. Struktur fisik puisi itu ada 6. Yang pertama ada rima, ada imaji, ada diksi, ada kata konkret, ada gaya bahasa, dan terakhir ada tipografi. Dan fokusnya sebenarnya di sini tuh kalian diminta untuk fokus ke kata konkret sama ke imaji. Tapi nggak apa-apa, kita bahas dulu satu-satu. Rima atau irama gitu ya. Itu tuh biasanya persamaan bunyi di puisi gitu ya. Misal kalau ujungnya semua atau ada kata aku semua gitu. Itu namanya rima atau irama. Terus ada imaji. Imaji itu suatu susunan kata yang nanti itu bisa mengungkapkan pengalaman indrawi. Ada 3 jenis imaji, ada penglihatan, pendengaran, sama taktil. Itu perasa. Itu imaji. Nanti ya contohnya ya. Terus diksi itu pemilihan kata, nanti nyambungnya ke gaya bahasa, kayak majas atau tidak. Terus ada kata konkret, itu nyambungnya nanti ke imaji tadi. Karena kata konkret itu harus bisa membuat orang yang baca puisi itu, ketika ada kata, misal kata gedung tua gitu ya, gedung tua. Nanti kita bisa ngebayangin di imajinasi itu, di imaji itu, gedung tua biasanya menggambarkan suasana apa ya gitu. Mungkin kesepian, mungkin kosong gitu. Itu ya. Jadi nyambungnya imaji sama kata konkret. Tuh, yang terakhir tipografi. Tipografi itu bentuk fisik puisi. Kalau kalian bisa searching di internet juga, emang tipografi harus kayak gimana sih puisi, Bu? Oh, ada bedanya. Mungkin dari bentuk tulisan bisa lurus, bisa zigzag gitu. Kadang kalau kalian pernah baca puisinya Sutarji Kalsum Bahri, itu ada yang judulnya Kawin. Cuma satu kata, kawin aja, tapi Sutarji bikin tipografinya itu zigzag. Kawin, sampai bikin zigzag begitu. Itu udah jadi puisi loh, tapi dia bermainnya di tipografi. Jadi bisa menggambarkan mungkin bentuk zigzag itu, bahwa suatu pernikahan atau perkawinan itu nggak lempeng-lempeng aja gitu ya, ada bulak-beloknya. Bulak-belok? Ya, pokoknya gitulah. Ya, jadi maksudnya menggambarkan tipografi itu bisa mewakili kalau tadi kalau tentang kawin tadi mungkin tidak lurus-lurus aja hidupnya, begitu ya. Itu tipografi. Rima, imaji, diksi, kata konkret, gaya bahasa, dan tipografi. Itu struktur fisik puisi. Dan nanti kita bakal fokus ke imaji dan kata konkret. Itu berhubungan. Selanjutnya itu kita ada struktur batin. Ini udah sering sekali ya. Struktur batin tuh mungkin kalau kalian zaman masih sekolah SD, masih zaman
sekolah SMP, kalian suka ditanya amanat puisinya itu apa sih, temanya apa sih, gitu. Rasa puisinya atau nadanya seperti apa sih? Itu struktur batin. Ada 4, tema, rasa, nada, amanat. Gitu. Jadi yang tidak terlihatnya itu seperti apa. Kalau tema ya temanya tentang apa? Apakah tentang ketuhanan, percintaan, atau temanya tentang bencana gitu. Rasanya itu masalah yang ditampilkannya apa sih gitu di puisinya tuh. Apakah dia menggambarkan juga kesedihan di situ rasanya, mirip-mirip sama nada gitu. Nada dan rasa itu sama. Amanatnya apa? Pasti setiap puisi itu karena dia sebuah karya sastra pasti menyelipkan makna tersiratnya, amanatnya apa. Itu struktur batin. Oke? Aku kecepatan gak sih jelasinnya? Coba kalau aku ulangi lagi kalian bisa jawab. Struktur batin puisi ada apa aja? Udah 4. Betul. Tema, betul. 2. Rasa, betul. 3. Nada, betul. 4. Amanat. Itu struktur batin puisi. Kalau struktur fisik apa aja tadi? Ada 6 loh. Sebutnya satu-satu. 1. Rima, betul. 2. Imaji. 3. Diksi. 4. Kata konkret. 5. Gaya bahasa. Terakhir tipografi. Betul juga. Apa lagi ya? Sekarang aku mau kasih contoh deh. Karena tadi kalian sudah tahu struktur fisik, struktur batin, berarti harusnya bisa praktik ke puisinya ya. Mana itu struktur, mana itu imaji, mana itu kata konkret gitu ya. Ya, harus bisa. Kita lihat. Bentar ya. Oh ya. Nah, tadi Ibu udah jelaskan juga kalau di bab puisi ini kalian itu dimintanya itu nanti bisa bikin puisi sama bisa menemukan imaji sama kata konkret di puisi kalian. Itu aja untuk bab ini sebetulnya. Ya, jadi kita fokus ke situ aja ya dulu ya. Boleh ya? Boleh. Imaji dan kata konkret. Tadi udah disinggung. Imaji itu ada 3. Penglihatan, pendengaran, sama perabaan atau perasaan gitu ya. Jadi ada imaji visual, audio, sama taktil gitu. Terus nanti berhubungannya sama kata konkret. Kenapa? Karena kata konkret itu kata nanti yang bisa membuat si pembaca mengungkapkan imajinya gitu, kebayang gitu imajinya seperti apa. Nah, ada contoh imaji dalam puisi. Kalian boleh buka contoh puisinya Sapardi Djoko Damono, judulnya Perahu Kertas. Coba ini imajinasi apa ya yang kalian dapat ya. Waktu masih anak-anak, kau membuat perahu kertas dan kau layarkan di tepi kali. Alirannya sangat tenang dan perahu bergoyang menuju lautan. Alirannya sangat tenang, perahumu bergoyang. Kebayang gak kalian lagi ngapain tuh? Lagi melihat ya? Iya, kalian lagi membayangkan kelihatannya tuh si perahu tuh lagi goyang-goyang gitu ya. Terus aliran airnya tenang gitu. Berarti itu imajinya, imaji penglihatan gitu. Bedanya gini lagi. Ada di puisinya Blues and Bonnie, karyanya W.S. Rendra. Gue bacakan juga. Sebari jari-jari galak di gitarnya mencakar dan mencakar, menggaruki rasa gatal di sukmanya. Mencakar, menggaruki rasa gatal. Apa tuh? Imajinasi apa tuh? Bisa merasa ya, merasa berarti imaji taktil ya, taktil gitu. Jadi tadi kebayang ya, kalau kita melihat aliran sungai gitu, berarti kelihatan oleh mata, oleh penglihatan, itu imaji visual, imaji penglihatan. Tapi kalau tadi menggaruki rasa gatal kan kalau kerasa itu berarti pakai indera peraba ya, berarti dia audio, berarti dia imaji taktil. Ada lagi satu lagi,
Contohnya di puisinya Penerbangan Terakhir Taufik Ismail. Maka menangislah ruh bayi itu keras-keras. Kedua tangan yang alit itu seperti terkejang-kejang. Kakinya pun menerjang-nerjang. Suaranya melengking lalu menghibah-hibah. Suaranya melengking, bayinya menangis gitu. Berarti itu biasa kedengaran sama apa tuh? Sama indera apa? Sama indera pendengaran ya. Nah, berarti itu imaji audio. Gitu. Kelihatan ya bedanya ya. Kalau yang bisa kita lihat di kata-kata itu mengalir, air mengalir, perahunya bergoyang berarti mata, penglihatan. Kalau tadi merasakan gatal-gatal berarti itu imaji taktil atau peraba. Terus ada lagi tadi menangis, meraung-raung, suaranya melengking gitu ya. Itu berarti pakai imaji atau indera pendengaran. Nah, itu kata konkret dan imaji. Jadi kata konkret itu kata apa yang mewakili indera apa. Itu ya, kata apa yang bisa mewakili melihat, kata apa yang bisa mewakili mendengar, kata apa yang bisa mewakili merasakan. Itu contoh struktur fisik, imaji dan kata konkret. Nah, itu tadi tentang imaji kata konkret. Sebenarnya contoh lain kalian bisa searching di internet, boleh Bu belajar di internet? Oh boleh, apalagi di zaman sekarang ya, kalian cari sumber dimanapun boleh, tak masalah. Kalau kalian nemu lagi ada contoh, misal ya, Ibu juga ada nih, ini di sebuah blog di internet. Kalian boleh buka, nama blognya Pustamun. Ya, terima kasih yang sudah menulis blog ini. Di sini ada tentang puisi Senja di Pelabuhan Kecil karya Hairil Anwar. Gitu ya. Sedikit potongannya yang akan kita bahas kata konkretnya. Itu apa ya di sini ya? Kata ada baca sedikit ya, boleh ya? Oh, ini kali tidak ada yang mencari cinta. Di antara gudang-gudang rumah tua pada cerita tiang serta temali. Tuh, ada kata gudang-gudang rumah tua. Itu kan bisa mewakili, berarti tadi ya pernah dibahas ya, rumah tua, gudang-gudang berarti menggambarkan apa sih? Itu menggambarkan penglihatan dan rasanya, rasa sedih gitu ya, atau rasa kosong, kesepian. Kebanyakan gudang tua nggak ada siapa-siapanya, itu rasanya bisa kosong. Bu, kok bisa itu ketahuan gedung tua? Kan kelihatan, berarti pakai imajinya apa? Imaji penglihatan, gitu ya. Itu. Jadi ada di puisi itu yang kalian buat, kalian boleh cek ada kata apa yang mewakili imajinasi apa atau imaji apa gitu, penglihatan, pendengaran atau taktil gitu. Nanti kalian boleh lihat ya tadi di internet contohnya, contoh tentang kata konkret sama imaji. Boleh kalian temukan di internet, belajarnya di situ. Oke. Untuk semakin mengasah kemampuan kalian membedakan kata konkret, imaji dalam sebuah puisi tadi, kalian nanti boleh Ibu buat Google Form, kalian boleh isi di sana, ada soal latihan untuk mereview kemampuan kalian tadi menyimak tentang struktur fisik atau struktur batin puisi. Nanti di kolom deskripsi kalian lihat, tinggal kalian klik link untuk Google Formnya gitu di situ ya. Boleh kalian isi untuk latihan. Terus itu saja sih. Ada yang mau ditanyakan juga boleh nanti di komen di YouTube channelnya. Kalian boleh komen menanyakan tentang puisi, boleh materi puisi, silahkan gitu ya. Kemudian jangan lupa di subscribe ya, terus di like, terus di share lagi ke teman-teman ya tentang channel YouTube-nya SMK 1 Patok Besi, SMK Negeri 1 Patok Besi ya. Dan bagi teman-teman nanti yang mau bergabung boleh segera bergabung ke sini ya. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan Ibu, nggak ada sih, udah cukup aja materinya, simple aja. Jangan lupa tetap di rumah, kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Rajin-rajin cuci tangan. Terus awas, ini libur bukan liburan, tugasnya tetap dikerjakan. Dan
Terima kasih. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.